Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi mata kuliah manajemen risiko. Adapun topik yang akan saya sampaikan adalah tentang dampak risiko pada organisasi. Saudara sekalian, risiko itu adalah sesuatu yang dapat berdampak, mungkin melemahkan, meningkatkan, atau menimbulkan keraguan tentang pencapaian tujuan perusahaan. Jadi proses inti dari suatu organisasi itu ditentukan oleh tujuan perusahaan dan harapan dari stakeholder. Risiko yang signifikan itu dapat melekat tidak hanya pada fitur organisasi saja. Ya, jadi tujuan perusahaan dan harapan pemangku kepentingan, tetapi juga ketergantungan utama organisasi atau key dependencies. Saudara, sekarang kita lihat tentang attachment of risk. Jadi perusahaan atau organisasi itu perlu mempertimbangkan risiko di luar konteks yang memunculkan risiko tersebut. Risiko itu akan lebih besar dalam keadaan perubahan. Nah, analisis yang lebih kuat itu dapat dicapai ketika perusahaan mengadopsi pendekatan dependency driven. Saudara sekalian, mari kita lihat gambar yang ada di slide ini. Jadi gambar ini memberikan ilustrasi opsi untuk attachment of risk. Jadi risiko ditunjukkan dalam diagram itu sebagai sesuatu yang mampu memengaruhi key dependencies, ya, atau dependensi utama yang memberikan proses inti organisasi. Tujuan utama perusahaan dan harapan pemangku kepentingan atau stakeholders itu membantu mendefinisikan proses inti organisasi. Proses inti ini adalah merupakan komponen kunci dari model bisnis dan dapat berhubungan dengan operasi, proyek, dan strategi perusahaan. Jadi saudara, maksud dari gambar ini adalah untuk menunjukkan bahwa risiko yang signifikan dapat dilampirkan ke fitur organisasi selain tujuan perusahaan. Nah, risiko yang signifikan itu dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan ketergantungan utama organisasi, ya, tujuan utama dan atau harapan stakeholder, serta dengan analisis proses inti organisasi. Saudara, dalam membangun krisis keuangan baru-baru ini misalnya, bank dan lembaga keuangan lainnya itu didirikan tujuan operasional dan strategis. Dengan menganalisis tujuan ini dan mengidentifikasi risiko yang dapat mencegah pencapaian tersebut, manajemen risiko memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang berisiko tinggi yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan organisasi. Nah, contoh ini menggambarkan bahwa melampirkan risiko ke atribut selain tujuan tidak hanya mungkin, tetapi mungkin diinginkan dalam keadaan ini. Ya. Saudara sekalian, hazard itu merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan hasil yang negatif. Nah, hazard response itu ada 4. Ya, jadi yang pertama adalah mentolerir,
ya terima dengan cara menerima dan pertahankan. Yang kedua dengan treat, ya merawat, yaitu dengan cara melakukan kontrol atau kurangi. Lalu yang ketiga transfer dengan cara asuransi atau kontrak. Dan yang keempat adalah terminate, mengakhiri dengan cara menghindari atau menghilangkan. Saudara, di sini kita lihat untuk firm risk scorecard dan contoh signifikan risk dan contoh dependensiesnya. Jadi tabel ini memberikan contoh kisaran risiko yang berpotensi signifikan terkait dengan firm risk scorecard. Jadi ketika risiko bahaya itu terwujud, tindakan perlu diambil tindakan untuk mengurangi dan membatasi dampaknya. Nah, sekarang misalnya kita lihat contoh sebagian dalam hal yang berhubungan dengan finansial. Untuk firm risk scorecard finansial. Jadi saudara di sini tentang misalnya ketersediaan dana atau keuangan. Ya, jadi signifikan risknya itu adalah dengan cara signifikan risknya itu adalah dana dari perusahaan induk yang tidak mencukupi. Kemudian misalnya alokasi dana atau keuangan yang benar. Maka signifikan risknya contohnya ya adalah laba yang tidak memadai karena salah dalam keputusan belanja modal. Kemudian kalau kita lihat dari internal control, ya. Nah, signifikan risknya contohnya adalah fraud, ya, yang terjadi karena internal control yang tidak memadai. Jadi, karena internal control yang tidak memadai, maka memungkinkan terjadinya risiko adanya fraud, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari liabilities under control, ya, jadi signifikan risknya adalah liabilitas yang lebih tinggi dari yang diharapkan timbul dalam dana pensiun. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh lain lagi, misalnya tentang reputasional. Ya, nah reputasional ini adalah tentang contohnya adalah tentang brand, public opinion, regulator, dan CSR. Ya, kita lihat misalnya tentang brand. Ya, jadi brand ini contoh risiko signifikannya adalah bahwa misalnya penarikan produk itu bisa menyebabkan kerusakan pada image dan brand produk. Ya. Kemudian misalnya tentang opini publik. Apa sih risikonya? Jadi risikonya adalah kehilangan penjualan atau pendapatan karena perubahan dalam selera pasar, ya, atau selera publik. Kemudian kalau kita lihat dari marketplace, ya, misalnya dari marketplace di sini, ya. Nah, kalau kita lihat dari marketplace tentang misalnya competitor behavior, ya, atau perilaku pesaing, di mana kompetitor yang menurunkan harganya itu akan memenangkan pangsa pasar. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari firm risk scorecard dan signifikan risk. Ya, Anda baca lagi ya semuanya untuk contoh dari dependencies dan signifikan risk yang tercantum di dalam tabel ini. Saudara sekalian, mari kita lihat risk and reward. Jadi dari gambar ini kita lihat yang panah menuju ke atas adalah potential reward, kemudian panah menuju ke kanan ini adalah level of risk. Ini kita lihat terbagi ke dalam 4 bagian ya. Yang pertama adalah startup operation. Jadi untuk startup operation ini risikonya tinggi, sedangkan rewardnya masih rendah.
Kemudian pada tahapan growth ya, maka risikonya tinggi, potensial reward-nya juga tinggi. Pada saat mature operation gini, maka kita lihat potensial reward-nya tinggi, kemudian level of risk-nya rendah. Pada tahapan decline, maka potensial reward-nya rendah, pun risikonya rendah. Di sini organisasi biasanya mengambil risiko karena ingin mendapatkan return. Karena memang risk and return itu selalu berpasangan. Tidak semua aktivitas bisnis itu menawarkan keuntungan yang sama untuk tingkat risiko yang sama. Jadi gambar ini adalah tentang risk and reward atau return untuk produk baru atau bisnis yang baru. Ya. Nah, saudara, bicara tentang risk and reward itu tidak lepas dari yang namanya rasio risk reward, yaitu rasio yang digunakan oleh banyak investor atau trader untuk membandingkan antara imbal hasil yang diharapkan dari sebuah investasi dengan jumlah risiko yang diambil untuk mendapatkan imbal hasil tadi atau return tadi ya. Nah, rasio ini diperhitungkan secara matematis dengan membagi besar potensi kerugian trader jika harga bergerak ke arah yang tak terduga sebelumnya. Atau dengan kata lain adalah risiko dengan besarnya potensi profit yang diharapkan akan diterima trader ketika posisi ditutup. Saudara, kita lihat sekarang untuk attitude of to risk. Jadi bagaimana sikap terhadap risiko. Saudara sekalian, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, risk itu adalah risiko, sedangkan pengertian dari attitude adalah sikap. Maka pengertian dari risk attitude adalah sikap atau kondisi pikiran yang berhubungan dengan ketidakpastian yang dapat memiliki efek positif atau negatif pada suatu tujuan. Di sini sikap terhadap risiko itu menghadapi ketidakpastian adalah respon yang dilakukan oleh individu maupun organisasi agar tujuannya bisa tercapai. Saudara sekalian, organisasi yang berbeda akan memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Beberapa organisasi mungkin dianggap menghindari risiko, sementara yang lain justru akan agresif terhadap risiko. Ya, nah sikap organisasi terhadap risiko itu sangat bergantung pada sektor dan sifat serta kematangan pasar di mana organisasi beroperasi. Ya, saudara sekalian, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, risk adalah risiko, sedangkan pengertian dari attitude adalah sikap. Maka pengertian dari risk attitude itu adalah sikap atau kondisi pikiran yang berhubungan dengan ketidakpastian yang dapat memiliki efek positif atau negatif pada suatu tujuan. Saudara, risk attitude ini menghadapi ketidakpastian itu adalah respon yang dilakukan oleh individu maupun organisasi agar tujuan bisa tercapai. Jadi sikap terhadap risiko itu ada 3 ya. Risk attitude, kemudian risk appetite, dan risk tolerance. Yang kedua adalah tentang risk appetite ya. Adalah suatu keadaan di mana organisasi itu memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Berbeda dengan risk tolerance dan risk attitude, risk
appetite ini ada dalam perspektif perusahaan. Sedangkan risk tolerance didefinisikan sebagai tingkat toleransi risiko yang dapat diterima dalam kaitannya dengan risk appetite. Dengan demikian, toleransi risiko dapat dijelaskan sebagai rentang toleransi terhadap target level perusahaan. Saudara, kita lihat tentang risk and triggers. Jadi risiko itu terkadang diartikan sebagai ketidakpastian hasil. Sedangkan control risk merupakan risiko yang paling sulit untuk diidentifikasi dan didefinisikan. Ketidakjelasan sasaran akan meningkatkan ketidakpastian hasil. Dan alat bantu atau sarana untuk merepresentasikan proses manajemen risiko, menganalisis sebab dampak suatu risk itu biasa digunakan adalah Bowtie. Ya. Saudara sekalian, pada kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas tentang Bowtie analysis. Sekarang kita akan menjelaskan dulu tentang SMART, ya. Jadi saudara, sasaran yang baik itu adalah sasaran yang mengandung unsur spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Spesifik artinya bahwa sasaran itu jelas dan tidak menimbulkan interpretasi jamak. Measurable artinya bahwa terukur, jadi sasaran bisa dinyatakan dalam bentuk ukuran yang jelas. Sasaran yang baik itu harus memenuhi unsur achievable. Jadi ada kejelasan langkah untuk mencapai sasaran. Kemudian sasaran yang baik itu memenuhi unsur relevan. Jadi sasaran itu sesuai peran dan tanggung jawab dan menjadi bagian dari sasaran tertinggi. Lalu sasaran yang baik itu memenuhi unsur time bound. Ada tahapan waktu yang jelas. Saudara sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pendalaman materi tentunya bisa saudara dapatkan dengan membaca buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat dimanapun saudara berada. Kita tutup dengan membaca bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.